Izin bertanya. Ayo. Dikompilasi aja. Kompilasi aja. Silakan Anas. kemudian saudara diskusikan. Ya, tentang Pak Anas. firqah-firqah tadi. Izin bertanya. Silakan. Ini Tenang, Pak Fakih. Pak Fakih tenang. Di sini tidak akan ada klaim Wahabi atau untuk Pak Fikih atau liberal. Untuk Pak Fikih nanti tolong dikondisikan ya nanti ya. Siap. Ini ada pertanyaan terkait dengan tadi pembukaan dari Bapak Dokter, Bapak dosen tentang tantangan dari ahli sunnah wal jamaah ala nahdiyah. Yang saya kira itu tadi saya dengarkan dan saya catat ada 3 tantangan kita sebagai ahli sunnah wal jamaah ala nahdiyah Nahdlatul Ulama. Nah, yang saya pertanyakan adalah tantangan yang pertama itu adalah berkembangnya cara pandang, terus juga sikap dan praktek yang kadang beragam dan berlebihan. Itu yang saya catat. Pertanyaannya, saya menanggapi dengan kemarin hari pertama kita kuliah tentang ilmu filsafat. Dan ini yang saya dalami ternyata. Ilmu filsafat ini adalah salah satu sebab atau faktor yang menjadi tantangan kita sebagai orang Nahdlatul Ulama, orang NU yang mohon maaf ketika kita berbicara tentang filsafat seperti Mas Fikih, Pak Fikih itu nanti arahnya itu berlebihan sehingga sampai liberalisme. Nah, fanatisme. Nah kan mohon maaf, bisa saja kita jadi pemikiran kita ateis. Ya kan? Yang pertama. Jadi lawan kita, apakah benar lawan kita sebagai warga Nahdliyin itu adalah ilmu falsafat? Itu yang pertama. Yang kedua, ini masalah organisasi lain selain Nahdlatul Ulama, mohon maaf. Setelah saya melakukan pelatihan kepemimpinan kader di NU, PKPNU, alhamdulillah saya 2 kali di Lirboyo latihan, di Jember juga ikut latihan. Ternyata di sana 2 kali. Ternyata mohon maaf ya, di pelatihan-pelatihan itu penguji materinya itu mohon maaf ya, itu menurut saya terlalu berlebihan untuk menyalahkan golongan lain selain Nahdlatul Ulama. Itu yang pertama, sehingga mengklaim ini saya malah kita sebagai kalangan Nahdliyin ini seolah-olah mohon maaf menyerang mulai dari sikap mereka, kan begitu kan? Bukan hanya menyerang, menyampaikan saja, harus kita hilangkan itu pemikiran semacam itu, kan begitu kan kalau kita pelatihan PKPNU, karena kita memang kader NU dan harus istilahnya memperjuangkan akidah-akidah dan juga istiadat dari Nahdlatul Ulama. Jadi pertanyaan yang kedua itu adalah sebenarnya Nahdlatul Ulama Nahdiyah kita. Ya karena saya juga termasuk anggota LDNU di PC Jember ya. Jadi termasuk toleransika semacam itu, sehingga yang kita bahas sekarang aswaja ala nahdiyah ini sudah cocokkah dengan ahli sunnah wal jamaah yang digambarkan oleh Rasulullah? Kata Mas Hamim itu man ana ashabi itu orang-orang yang ana alaihi wa ashabi. Betul. Apakah kita termasuk orang itu? Mohon maaf, selain NU juga mengklaim bahwa dirinya adalah ahli sunnah wal jamaah karena satu golongan saja yang masuk surga. Itu pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan. Mau ditanggapi. Untuk Pak Fikih tolong dikondisikan, jangan jawab dulu. Saya pengen jawabnya dari Mbak Kai dulu ya. Pamer. Saya suka kalau itu, Pak. Saya. Yang lain dimute. Iya, Pak. Siap. Mesra, kalau menurutku yang maha benar itu hanya Allah. Untuk filsafat, Pak, misalkan untuk yang NU mungkin banyak yang menjawab ya, karena kita semua mungkin aktivis di Nahdlatul Ulama. Untuk filsafat sebetulnya kalau kita dulu didoktrin dari pesantren, terutama kita ketika mengaji ilmu tauhid ya kan, atau misalkan kita membaca Muqaddimah Bajuri, itu kan ada 3 hal yang menjadikan kufur seorang ahli filosof, kan gitu ya kan. Iya betul, saya antaranya meyakini bahwa alam itu kidam dan lain sebagainya. Jadi saya tidak jauh ke situ, tapi kalau misalkan kita masuk ke filsafat sendiri itu kan tidak semua filsafat itu sesat dalam tanda kutip ya Pak. Filsafat sesat itu mungkin kalau sudah masuk karena ketuhanan gitu loh. Itu bahkan kalau misalkan kita kaji lagi, saya lupa itu kitabnya siapa, kalau nggak salah disertasinya
salah satu guru besar di Al-Azhar itu mengaitkan pemikiran Aristoteles dengan apa namanya mazhab Asy'ari gitu loh. Kenapa mazhab Asy'ari kuat? Karena mazhab Asy'ari itu kebanyakan juga dipengaruhi oleh filsafat Aristoteles. Karena kalau melihat biografinya Asy'ari sendiri itu kan dulu mantan Mu'tazili gitu loh. Ya. Mantan Mu'tazilah, dan dia itu sudah tahu seluruh tentang Mu'tazilah sehingga dia bisa mengcounter bapak tirinya sendiri Al-Jubai itu loh kan dalam ceritanya. Iya kan, dalam artian gini Bapak, kalau misalkan filsafat memang ada beberapa hal yang memang sudah masuk kepada ranah ketauhidan atau ketuhanan. Contoh misalkan Aristoteles berpendapat bahwa dia itu percaya tentang Tuhan dengan model apa namanya, saya sudah lama nggak filsafat. Itu model itu sebab akibat Pak. Jadi model causa prima, kausalitas gitu. Kalau menurut Aristoteles untuk keberadaan Tuhan itu ada, karena bagaimanapun juga seluruh makhluk yang ada di dunia ini kan tidak mungkin diciptakan dengan sendirinya. Satu sisi itu kan juga sudah mengcounter teorinya siapa itu, Stephen Hawking kan, tentang teori Big Bang, mengatakan bahwa dunia itu muncul dengan sendirinya dari ledakan. Kalau menurut Aristoteles itu pasti ada yang mengatur. Dalam artian dia membahasakan Tuhan dengan causa prima, prime causality, ingat saya. Kan kalau Pak Vicky, intinya ya berarti kalau kita menanggapi dengan pelajaran ilmu filsafat itu, kita sebagai kalangan Nahdliyin itu seperti apa gitu loh? Artinya gini, masalah sebetulnya. Iya benar. Saya suka dengan pelajaran ilmu filsafat ya, karena pemikiran menurut saya pemikiran. Cuma kan kalau kita berkaitan dengan akidah ya, ini sangat luar biasa loh. Kita kalau seumpama kita belum belajar Aqidatul Awam, kita belum belajar Ulumul Burhan itu, saya teruskan cara nanggapnya. Nah, Al-Ghazali sendiri itu mempunyai pemikiran anti kausalitas, iya kan? Ya itu. Al-Ghazali itu mempunyai pemikiran link anti kausalitas. Al-Ghazali mengiyakan causa prima menurut Aristoteles bahwa itu suatu pemikiran yang menunjukkan bahwa Tuhan itu ada. Tapi kalau tidak ditelaah lagi, makanya Al-Ghazali mengarang al itu kan karena dia itu mengkritik para filosof-filosof Muslim yang tidak paham dengan Aristoteles pada tataran hakikatnya gitu. Al-Ghazali mengatakan anti kausalitas. Menurut jenengan ya, ilmu filsafat itu bukan merupakan tantangan, salah satu dari 3 tantangan kita sebagai warga Nahdliyin ya? Tidak Pak, justru malah itu makanan sehari-hari kita sebetulnya. Nah ini yang mohon maaf Pak Vicky, ini yang harus kita sosialisasikan kepada teman-teman warga Nahdliyin bahwa jangan anti ilmu filsafat, tapi cenderanya ilmu filsafat sesuai dengan halaqah Nahdlatul Ulama. Itu caranya bagaimana Pak Vicky? Dari awal kan sudah saya katakan, memang terutama anak pondok salaf tuh, saya dulu seperti itu, kayak anti banget dengan filsafat, padahal belum tahu filsafat itu apa sih gitu. Iya betul. Usul fikih sendiri itu filsafat loh. Kalau misalkan kita tarik kepada tatanan esensialnya, usul fikih itu filsafat banget gitu loh. Dan teori-teori filsafat, ijtihad juga filsafat. Iya benar. Benar. Kalau dia tidak berfilsafat, dia tidak berpikir, dia tidak menemukan sesuatu, itu loh. Hanya saja kan ada ruang lingkup yang tidak boleh dimasuki filsafat. Itu antara kausalitas dengan anti kausalitas, antara Aristoteles dengan Al-Ghazali tadi. Contoh kecil itu. Mungkin dari saya. Masuk. Yang lain tidak bisa sebenarnya kalau versi saya kita tidak bisa mengingkari juga bahwa di berbagai literatur fikih yang kita jadikan sebagai standar amaliyah an-Nahdliyah itu memang menyatakan demikian dengan tanda kutip filsafat itu yang perlu kita garis bawahi dan perlu kita definisikan secara bersama. Di dalam kitab beberapa literatur fikih, antara lain Fatwa Ibnu Solah, itu jelas menyatakan filsafat itu ilmu mungkar dan dolal. Di dalam Qalyubi itu dikatakan demikian. Begitu juga di kitab-kitab yang lain, Safatil Kutubil Mufidah menyatakan juga demikian. Barangkali saat kita memberikan pengertian ilmu filsafat itu tentu tidak boleh lepas daripada definisi yang diakui
oleh ahli sunnah wal jamaah terutama Hanafi. Barangkali di situ saja perbedaannya. Kita tidak bisa mengingkari apa yang didoktrinkan kepada kita, karena memang nyatanya ada demikian secara global, klaimnya secara global dari kitab-kitab petunjuk syar'i menyatakan demikian. Saya kira memang untuk pengertian ilmu filsafatnya itu yang perlu kita garis bawahi. Itu kemudian mungkin dicoba dengan baca lagi di itu Hulmu Paham ada taklikotnya, saya lupa namanya itu. Saya pernah download kok. Itu ada catatan kaki seperti ini. Ada pendapat yang menengah-nengahi antara pendapatnya Al-Ghazali dengan Ibnu Sholah. Memang Ibnu Sholah mengharamkan, bahkan An-Nawawi mengharamkan, tapi Al-Ghazali tidak. Dengan bukti Al-Ghazali punya kitab Nyarul Ilmi, mantekan salah satu dari filsafat. Tapi kembali Ghazali ahli filsafat loh. Imam Ghazali ahli filsafat. Ya meskipun dia mengarang apa namanya Al-Muqit Minadh Dhalal, mengarang Tahqiqul Falasifa, kan tadi sudah saya disclaimer bahwa Al-Ghazali dalam Al-Muqit Minadh Dhalal mengatakan kalian itu nggak paham Aristoteles, kalian itu nggak paham Socrates gitu loh. Makanya di Al-Ghazali itu mengarahkan dengan arah yang benar. Dalam artian juga tidak menabrak kepada bab yang sukar untuk dimasuki dalam artian bab tauhid atau bab agama gitu. Kembali lagi ke tadi, itu ada catatan gini, Ibnu Sholah dan An-Nawawi mengharamkan filsafat yang sesat, yang sudah masuk pada ranah tauhid, banyak sekali. Dan itu filosof muslim juga loh, tidak hanya filosof barat, filosof muslim juga mungkin ada yang banyak pendapatnya yang kontroversial karena sudah masuk pada ketauhidan tadi gitu loh. Arti tentang Tuhan, arti tentang Nabi, macam-macam. Bahkan seingat saya Abu Bakar Ar-Razi, seorang filosof dan seorang dokter, dia nggak percaya Nabi aja. Tapi saya belum menemukan literaturnya, cuman pernah gitu. Kalau jenengan pengen tahu filsafat yang enak dan asik menurut saya dan bisa diterima oleh pondok pesantren, coba dengarkan ngaji filsafatnya Dr. Fakhruddin Faiz itu. Siapa Pak? Siapa? Dr. Fakhruddin Faiz. Dia dosen filsafat di UIN Kalijogo. Temannya Pak Lik saya. Saya orang Mojokerto sini. Itu enak itu. Dalam artian filsafatnya itu masih mungkin bisa diterima dengan santri karena modelnya ngaji. Dan dia menerangkan bahwa oh ini udah enggak ini udah boleh dipakai, ini enggak. Banyak saya mendapatkan pengetahuan filsafat dari YouTube-nya itu. Ya mungkin seperti itu Pak. Yang masalah NU tadi coba dijawab teman-teman yang pertanyaan yang kedua. Monggo Pak Mas Duki. Itu kadang ini Pak, masalah apa namanya NU yang apa namanya kita kan sebagai organisasi ahli sunnah wal jamaah itu kan tidak boleh apanya kayak bermasalahan dengan kunut. Ada organisasi yang memang tidak kunut. Kita kan sebagai ahli sunnah wal jamaah tidak lantas karena itu merupakan furu'iyah. Yang jadi masalah, mohon maaf, yang jadi masalah ketika kita mengikuti pelatihan kader PKPNU, itu bahkan apa istilahnya yang saya alami itu kemateri itu bahkan bagaimana caranya agar supaya tradisi-tradisi yang bukan NU dalam artian seperti tidak adanya kunut dan sebagainya, FPI yang mohon maaf amar ma'ruf nahi mungkarnya itu terlalu keras, nah itu seolah-olah diserang begitu loh. Nah, apakah hal yang semacam ini dibenarkan begitu loh? Padahal kita kan kalau seumpama kita sebagai muslim sejati tidak boleh kan seperti itu. Coba mungkin teman-teman bapak-bapak ada yang bisa menanggapi hal ini. Terima kasih. Mungkin bisa. Halo. Assalamualaikum. Salam. Nah, Oke. Monggo. Oke, Pak Anas dulu tak kita. Anas Ro, atau siapa itu? Monggo. Panas. Monggo Panas Ro. Hilmiah. Panas. Sebentar. Moderator dulu, moderator. Silakan moderator. Saya perwakilan sama
Pakai aja sudah cukup itu, sama ilmunya. Masuk. Saya cuma masuk. Saya cuma meluruskan atau meluruskan bahasanya Pak Sidik tadi yang mengatakan seakan-akan NU atau ANU itu menyerang ataupun tidak suka dengan amal. Sebenarnya gini, itu PKPNU atau NU ya, NU sendiri itu berangkatnya dari permasalahan di negara kita, yang mana negara kita terlalu bebas lah dalam berorganisasi. Awalnya sebelum sebelum setelah masa-masa Orde Baru itu semua organisasi itu bermunculan, bahkan radikal itu sangat tumbuh dengan pasal sehingga muncul ada HTI dan lain-lain. Nah, untuk membendengi dari paham-paham itu, jadi NU dengan kadernya, dengan kader-kader NU itu membendengi seanu mungkin, sehingga sehingga sampai jangan sampai hal-hal yang berbau itu adalah ajaran Wahabi itu jangan sampai ada gitu. Antaranya itu yang berbau, meskipun itu wilayah dan dibenarkan di Mazhabul Arba'ah, tapi itu berindikasi, maksudnya indikasi dihapus dari indikasi-indikasi yang itu adalah ajaran Wahabi. Itu bukan berarti NU anti atau tidak suka pada khilafiyah atau tidak suka pada Qur'an, bukan. Tapi ajaran yang berindikasi terhadap ajaran-ajaran tersebut itu memang mulai harus disterilkan oleh NU. Mungkin seperti itu. Mohon izin Pak Moderator menambahi Pak Moderator. Jadi gini permasalahan yang saya bingungkan. Gini Pak Sidik. Ya, gini. Ya Pak Anas. Gimana Pak Anas? Bahas masalah perdebatan itu gak ada titik temunya Pak. Permasalahan timbulnya ahli sunnah wal jamaah atau aswaja, ada sunnah wal jamaah. Kita kembali lagi hadis itu, ya, yang mana bahwa akan jadi perbedaan menjadi tiga. Ya. Itu ditanya sahabat itu kan, Maya anaji ya Rasulullah. Jawab, monggo yang punya jam lagi sunnah jamaah. Jadi dalam Islam itu Rawan kata sunnah wal jamaah, dua sunnah wal jamaah. Jawab Rasul wal jamaah itu mana alaihi wa ashabu tapi yang lah tiga rawi ada sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah. Sunnah wal jamaah itu banyak, ahli sunnah wal jamaah itu yang mengklaim. Nah, sejatinya baik Wahbi, baik NU, baik Muhammadiyah itu sama-sama semuanya mengklaim ahli sunnah wal jamaah gitu. Nah, di bahasan materi aswaja ini ya, kita itu jangan mengklaim bahwa kita itu yang paling aswaja, karena mereka semua itu aswaja semua. Karena dari hadis sunnah wal jamaah dan ahli sunnah wal jamaah, dua tai saya renungi, ada sunnah wal jamaah dan ahli sunnah wal jamaah. Ini tadi sebenarnya yang saya mau tanya ke Pak dosen, karena itu di banyak pertanyaan dari saya kan, yang lebih tua lebih baik mengalah tuh. Intinya merasa tertua kan? Nah, perdebatan yang antum muarakan itu sebenarnya itu perdebatan masa furu'iyah semuanya, NU atau Muhammadiyah itu biasanya. Coba kita bahas yang ke akarnya, yaitu antara ahli sunnah jamaah
dan as-sunnah wal jamaah. Mungkin nanti Bapak Sen bisa menerangkan itu. Oke. Gitu. Sip. Jadi perdebatannya itu cuma ahlus sunnah wal jamaah dan as-sunnah wal jamaah. As-sunnah jamaah itu Masalahnya pelajaran kita sekarang itu bukan ahli sunnah wal jamaah, tapi ahli sunnah wal jamaah ala nahdliyah. ya. Nahdlatul ulama. Itu karena itu klaim ambai ahlus sunnah wal jamaah an-nahdliyah kan klaim kan. Iya. Nah, Ini Pak, bukan berarti menggunakan An-Nahdliyah sebagai koyit, mungkin bukan berarti, mungkin setelah dijelaskan Bapak dosen tadi ya, karena Oke. memang ada yang mendorong. Udah, saya ambil alih ya. Iya, Ambil iya. alih.